Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nopianti, Angkatan 36 di Palikopin, dengan Kang Kang Gusta dari Angkatan 1. Nah, jadi kita di sini mau sharing-sharing nih mengenai ini, Kang. Eh, Menurut Akang, keorganisasian itu apa sih? Ya, ya organisasi terutama UKM ya, unit kegiatan kemahasiswaan itu kan sebenarnya bagian dari sistem pendidikan perguruan tinggi. Nah, di mana pendidikan itu ada yang kurikuler dan yang ada yang kurikuler. Nah, yang kurikuler ini uh, tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan, namanya juga kurikuler. Jadi pendukung ya, lengkap untuk sebuah pendidikan. Makanya mahasiswa diarahkan untuk berorganisasi. Nah, organisasi ini ada yang berbasis kepada jurusan, ya ini muncul nanti ada himpunan jurusan, ada juga yang organisasi seperti badan eksekutif mahasiswa, gitu kan. Nah, ada yang dasar kepada minat dan perhatian seperti PAL ini kan. Ini kan dasarnya minat, keminatan, gitu kan. Nah, PAL ini ya organisasi yang berbasis keminatan terhadap hal-hal yang bersifat kegiatan di alam terbuka, kecintaan terhadap lingkungan, gitu ya. Nah, gabunglah dalam organisasi PAL ini, gitu ya. Nah, kalau UKM begitulah, gitu ya, gambaran umumnya, gitu kan. Ya, detailnya nanti dalam pendidikan dasar, pendidikan apa, detailnya bisa kita uraikan dulu panjang kali. Iya, jadi intinya dalam keorganisasi itu banyak banyak sekali manfaatnya dan bisa mengembangkan minat dan bakat mahasiswa ya Kang. Ya, Nah, nih di minat dan bakat yang ke alam bebas kan ada Palikopin. Nah, boleh Akang ceritain sejarah singkat mengenai Palikopin ini kayak gimana? ya, ya sebenarnya saya bukan pendiri ya, tapi tentu saja karena saya generasi pertama yang mendaftar. Kalau pendiri kan tidak mendaftar ya, pendidikan. Jadi saya generasi pertama yang mendaftar. Ya, ya sedikit tahu lah bagaimana. Jadi pada tahun 83, tahun 83 saya belum masuk, ya belum masuk itu. Tahun 83 itu uh, beberapa mahasiswa di FMU waktu itu, fakultasnya itu Fakultas Manajemen Usaha, itu membentuk sebuah perkumpulan yang bernama PAL FMU Ikopin. Jadi pertama itu PAL FMU Ikopin. Nah, di fakultas lain juga ada kelompok-kelompok itu, gitu kan, kelompok-kelompok Kegiatan yang alam ada grup bebas. pencinta alam, gitu ya. Dan mungkin pada saat itu setiap fakultas itu akan punya sebetulnya ya, tapi kemudian ada inisiatif mungkin dari para pendirinya untuk menggabungkan. Akhirnya ketiga fakultas yang pada saat itu ada di Ikopin bergabunglah, membentuk jadi PAL-nya, jadi PAL Ikopin. Ya, jadi yang awalnya PAL FMU Ikopin setelah bergabung dengan fakultas lain, ya, jadilah PAL Ikopin. Ya, dan oleh para pendiri ditetapkan tanggal pendirian dulu itu tanggal 9 Desember 1983. Ya singkatnya itulah ya sejarah pendirian PAL, gitu kan. Ya. Nah, untuk keorganisasiannya Kang seperti apa di Palikopin ini? Ya, untuk organisasiannya ya seperti umumnya organisasi yang lain, gitu ya. Tentu saja eh,
namanya organisasi itu kan bukan perkumpulan biasa, nah gitu ya. Namanya organisasi itu harus terorganisir, gitu ya. Makanya di situ ada yang pertama jelas dibentuknya sebuah organisasi pasti punya sebuah tujuan, gitu kan. Tujuannya seperti yang tercantum di anggaran dasar itu kan, untuk menggerakkan daya kreasi, untuk memfasilitasi anggota-anggota untuk menyalurkan minat dan perhatiannya. Oke. Kemudian untuk supaya itu berjalan secara tertib, maka dibuatlah perangkat organisasinya. Ya, kita punya struktur organisasi, ada musyawarah anggota, ada dewan pengurus harian, ada dewan musyawarah anggota. Walaupun struktur itu tidak lantas begitu, itu melalui proses panjang juga ya. Ya. Karena keberadaan dewan musyawarah anggota sendiri itu kan baru tahun 87. Ya, sebelumnya hanya ada pengurus saja. Gitu ya. Nah, di kepengurusan itu tentunya dibagi strukturnya, gitu ya, dalam rangka pendelegasian tugas dan wewenang. Ya, jadi hakikatnya penyusunan struktur itu adalah untuk pembagian tugas dan wewenang. Nah, untuk di struktur Dewan Pengurus Harian itu seperti apa, Kang? Dan struktur Dewan Musyawarah anggotanya seperti apa? Ya, di tahap awal sebetulnya Dewan Musyawarah anggota ini kita Dewan Musyawarah anggota dulu, kita bagi dalam beberapa komisi ya. Komisi satu tentang anggaran dasar, yaitu memantau, menganalisa ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian ada komisi tentang keanggotaan, dan ada tentang keuangan, gitu ya. Biasanya saya juga kurang pantau ya perubahannya, tapi yang penting begini ya, intinya pembagian struktur dibagi supaya memang bisa mengantisipasi semua kebutuhan. Nah, kalau untuk kepengurusan ya artinya gini ya, kebutuhan pada saat ini itu apa, maka struktur disesuaikan dengan kebutuhannya, gitu ya. Untuk sekretaris karena ada fungsi-fungsi yang harus didelegasikan untuk sekretaris. Ya, ada bendahara karena ada fungsi-fungsi keuangan yang harus dilaksanakan oleh bendahara. Ada seksi apa lagi, gitu ya. Dan struktur itu dari dulu sebenarnya berkembang. Karena kebutuhan tiap generasi kan berbeda. Ya. Jadi kalau bagusnya kita ada dokumentasi ya struktur tiap generasi itu. Jadi perubahan struktur itu bisa dianalisa kenapa berubah gitu. Tapi itu kan nggak salah karena memang kebutuhan. Ya. Terus dalam struktur itu ada yang namanya divisi. Divisi itu sebetulnya tidak serta-merta ada pada saat PAL didirikan. Ya, divisi di PAL itu juga dibentuk tahun 87 ya. 87 pada saat kita ada perombakan sistem. Itu sekarang kita punya divisi lingkungan hidup, divisi panjat tebing, divisi kebutuhan, dan tidak menutup kemungkinan nanti kalau aspirasi anggotanya berkembang ada divisi lain. Jadi struktur itu tidak mutlak-mutlakan harus begitu, ngikutin kebutuhan. Nah, untuk jenjang keanggotaan di Palikopin itu seperti apa, Kang? Ya, pada masa awal itu tidak ada aturan tentang jenjang keanggotaan. Walaupun ada
Ya, tetapi tidak tertulis, masih berupa konsep-konsep aja gitu kan ya, yang konsep-konsep yang belum jadi sebuah ketentuan. Nah, pada tahun 87 itu kita ada pengembangan sistem, sehingga di situ mulai disusun bagaimana proses seorang mahasiswa itu bisa menjadi anggota PAP, ya, melalui proses pendidikan dasar, kemudian proses masa bimbingan, sampai ke ada kegiatan pengembaraan dan sidang presentasi. Nah, ketika anggota lulus pendidikan dasar itu disebut anggota muda. Anggota muda itu melalui proses bimbingan sampai dia bisa lolos sidang presentasi pengembaraannya. Nah, setelah dinyatakan lulus, baru dia dinyatakan sebagai anggota biasa. Nah, ketika dia lulus dari IKOPIN, nah dia menjadi anggota alumni. Nah, setiap jenjang keanggotaannya kan punya hak dan kewajiban yang berbeda. Ya, kan ya? Nah, dan itu diatur dalam anggaran dasar kita. Ya, anggota muda haknya apa, kewajibannya apa. Ya, kan ya? Anggota biasa apa. Setiap jenjang keanggotaan itu punya hak dan kewajiban yang berbeda. Nah, itu juga yang perlu diingat, gitu kan ya. Seperti ada anggota muda kalau dia tiba-tiba tidak mendapatkan hak yang sama dengan anggota biasa, memang belum jadi anggota biasa. Terus ada anggota alumni yang kehilangan hak menjadi anggota biasa karena prosesnya seperti itu. Gitu ya, jangan sampai kita alumni merasa wah saya nggak dikasih tahu, nggak ini, nggak itu. Nggak juga, gitu. Karena ada beberapa haknya yang hilang. Gitu kan ya, karena dia sudah menjadi alumni. Ya, tetapi statusnya tetap anggota, hanya masuknya memang bukan anggota biasa. Anggota biasa kita adalah yang masih menjadi mahasiswa di IKOPIN. Ketika putus hubungannya dengan IKOPIN, dia menjadi anggota luar biasa. Yang masuknya itu anggota alumni. Alumni itu kan luar biasa. Ya. Kan ya? Gitu. Tapi mungkin satu-satunya organisasi kemahasiswaan di IKOPIN itu yang mengadopsi alumninya untuk tetap sebagai anggota mungkin hanya itu ya. Jadi kita patut berbangga juga lah keanggotaan panjang, gitu kan ya, sampai ya alumni yang sudah sekian puluh tahun masih bisa berkomunikasi dengan anggota biasanya ya sekarang. Jadi komunikasi dari anggota alumni, anggota biasa, anggota muda itu tidak terputus ya Kang ya? Ya, karena kita kan punya azas, ya, selain aturan main kita juga punya azas kekeluargaan itu, gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya udah 30 tahun lebih ya di PA kita masih bersahabat, masih berkeluarga dengan rekan-rekan yang ya jaraknya puluhan tahun nih, bukan sebentar. Dan itu sebuah proses yang hanya bisa diciptakan oleh sistem yang kita bangun di PAL. Ya, jadi sistem yang dibangun di PAL itu bisa menghasilkan kondisi yang demikian, gitu kan ya. Jadi saya dengan generasi saya itu benar-benar seperti keluarga, kita itu selama puluhan tahun. Karena pengikatnya adalah pendidikan dasar PAL yang memberikan tata nilai kepada kita, itu yang menjadi pengikat. Ya. Oke, baik untuk Akang, terima kasih waktunya. Nah, jadi teman-teman kayak gitu ya, udah dijelasin semuanya sama Kang Gusta dari angkatan pertama. Beliau masih sering silaturahmi ke sini, jadi kita tidak akan terputus gitu silaturahminya, kekeluargaannya kita dapat banget. Nah di sini mungkin dari Kang Gusta ada wejangan atau apa untuk anggota, untuk calon anggota, untuk para alumni juga. Ya kita ini terakhir aja hal yang penting. Jadi jadikan organisasi PAL ini sebagai tempat belajar. Nah, karena hakikatnya kita belajar sih.
belajar, dijadikan bekal sehingga anggota PAL itu menjadi sumber daya manusia yang lebih baik dari lulusan Ikopin yang lain. Harus gitu ya. Karena kita punya media belajar yang luar biasa gitu kan. Kalau zaman sekarang orang di manajemen perusahaan itu untuk belajar ke alam bebas, nggak ikutin program-program ya dengan biaya yang sangat mahal. Kita punya organisasi yang sebenarnya bisa mengajarkan itu gitu kan. Jadi jadikan organisasi ini sebagai tempat belajar. Kalau kita tidak dijadikan tempat belajar, sayang sekali ya. Kita punya media belajar yang luar biasa dan ini sangat berharga dan mahal gitu kan ya. Nah, jadi manfaatkan lah organisasi ini untuk belajar sehingga Anda lulus menjadi sarjana plus, bukan sekedar sarjana koperasi, tapi sarjana plus yang juga dibekali oleh materi, pengetahuan, dan pengalaman selama kegiatan. Oke, baik. Terima kasih Kang Gusta untuk informasi yang begitu banyaknya yang telah disampaikan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.